Ya, mengapa anak ex-anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur ini kehilangan kontrol hingga sedemikian rupa sampai tega menganiaya kekasihnya DSA hingga meninggal dunia? Kita akan membahasnya bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, terima kasih sudah bersedia berbagi informasi di Metro Siang. Kalau memang dicermati tingkah awal dari Gregorius ini, apakah memang sedari awal tersangka sudah berniat melakukan kekerasan yang memang bisa mengakibatkan korban terbunuh? Saya sungguh-sungguh berharap bahwa teman-teman di kepolisian tidak termakan perkataan tersangka. Karena tadi saya simak pihak kepolisian menyebut di bawah pengaruh alkohol. Barangkali lantas dibangun asumsi bahwa karena tersangka berada di bawah pengaruh alkohol, kesadarannya hilang, maka tindakan kekerasan yang dia lakukan itu betapapun kejinya dianggap sebagai perilaku acak karena sekali lagi dianggap berada di bawah pengaruh alkohol. Namun berdasarkan pemberitaan di media yang saya simak, saya justru menangkap ada alur kekerasan yang sifatnya bereskalasi. Mulai dari serangan ke bagian bawah tubuh korban, yaitu kaki, berpindah selanjutnya ke bagian atas tubuh korban, yaitu kepala. Kita bisa bayangkan kalau harus dibandingkan antara penganiayaan di bagian kepala dengan kekerasan di bagian kaki, tentu saja dampak fatalnya lebih besar di bagian kepala. Itu contoh pertama eskalasinya. Eskalasi berikutnya juga tampak ketika tersangka semula melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian berlanjut dengan menggunakan alat yang tidak dimanipulasi, artinya alat yang serta-merta langsung bisa dipakai oleh tersangka, dalam hal ini adalah botol minuman keras, dan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tersangka melanjutkan kekerasannya dengan bobot yang lebih berat dengan menggunakan alat yang dimanipulasi, yaitu alat yang harus dia nyalakan dulu mesinnya, kemudian dia kemudikan sedemikian rupa sampai menabrak tubuh korban. Rangkaian kekerasan yang sifatnya bereskalasi itulah yang alih-alih saya anggap sebagai betapa tersangka ini tidak sadar, justru saya menganggap eskalasi itu sebagai indikasi kuat bahwa tersangka melancarkan perbuatannya dalam kondisi sadar. Dengan kata lain, kendati yang bersangkutan menenggak minuman alkohol, tetapi dia masih cukup punya kesadaran untuk mengendalikan perilakunya sesungguhnya. Oke, jadi kalau memang begitu, apakah memang tersangka ini kehilangan kontrol diri yang seharusnya disadari oleh beliau? Tidak, saya tidak yakin bahwa tersangka ini kehilangan kontrol diri. Tentu tetap harus didalami oleh pihak polisi ya. Sekali lagi karena tersangka ini disebut berada di bawah pengaruh alkohol, tetapi eskalasi perilaku kekerasannya itu tampak, maka alkohol itu tidak sampai menghilangkan kesadaran tersangka. Dengan kata lain, pada diri tersangka tampaknya masih ada kontrol diri. Namun alih-alih kontrol diri untuk menekan atau menghentikan perilaku kekerasan, tapi justru melanjutkan bahkan meningkatkan bobot kekerasannya. Kalau begitu Mas Reza, apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mendapatkan fakta-fakta yang Mas Reza ungkapkan tersebut, untuk bisa mencermati sebenarnya apakah ini memang kategorinya penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau memang ini sudah murni pembunuhan? Pertama, alangkah idealnya sesungguhnya ketika tersangka itu diamankan oleh pihak kepolisian, kepada dirinya langsung dilakukan pemeriksaan untuk menakar kadar minuman keras atau kadar alkohol dalam darah. Agar bisa dipastikan apakah kadar alkohol dalam darah itu sudah sampai pada titik yang menghilangkan kesadaran tersangka atau tidak. Namun, seandainya itu tidak sempat untuk dilakukan sebelumnya, maka sebagaimana saya katakan tadi, dengan memastikan bahwa ada alur pola kekerasan yang bereskalasi, maka patut diduga kuat bahwa tersangka melancarkan kekerasan itu pada kondisi sadar. Alih-alih dia menekan perilaku kekerasannya, tetapi kontrol dirinya justru dilakukan atau dimanifestasikan dengan melanjutkan bahkan meningkatkan bobot kekerasannya. Pada kondisi itu pula patut diduga kuat tersangka ini masih sanggup berpikir, masih sanggup berimajinasi bahwa perbuatan penganiayaan itu akan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada detik itulah menurut saya, alih-alih menggunakan pasal penganiayaan, masuk akal kalau kepada tersangka dikenakan pasal 338, yaitu pasal pembunuhan. Baik, jadi memang pasalnya harus diubah ya, menjadi pasal 338 yaitu pasal pembunuhan. Tapi untuk berikutnya Mas Reza, apa lagi juga yang harus dibuktikan oleh pihak kepolisian untuk bisa menggunakan pasal 338 ini?
Sejak awal mencuatnya kasus ini di media, saya juga sudah merekomendasikan agar pihak kepolisian melakukan penelusuran ke piranti komunikasi tersangka dan korban, termasuk media sosial mereka, untuk menangkap adanya tanda-tanda bahwa eskalasi kekerasan tidak hanya berlangsung di basement pusat hiburan tersebut, tetapi boleh jadi eskalasi kekerasan sesungguhnya sudah berlangsung sejak waktu-waktu sebelumnya. Barangkali tanda-tanda kekerasan semacam itu bisa ditemukan dalam chat mereka, dalam rekaman video yang kemudian terungkap ke publik. Nah, dengan demikian, ini satu catatan lagi, alibi tersangka bahwa dia berada di bawah pengaruh alkohol dan kondisi itulah yang membuat dia melakukan kekerasan tampaknya bisa dipatahkan. Karena sejak berwaktu-waktu sebelumnya dan patut diduga tanpa ada pengaruh alkohol, tersangka pada dasarnya sudah mengulangi perbuatan kekerasannya terhadap korban. Baik, jadi dari eskalasi itu Mas Reza menilai sebenarnya tersangka sudah memiliki imajinasi untuk membunuh korban, begitu? Eskalasi perilaku kekerasan mengindikasikan bahwa yang bersangkutan cukup punya kesadaran. Tidak hanya kesadaran untuk mengendalikan perilaku yang semakin lama semakin kejam, tetapi juga kesadaran yang memungkinkan tersangka untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk membayangkan bahwa perbuatannya akan bisa mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Baik, pakar psikologi forensik Reza Indragiri, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.